Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ibu Manikowati, fasilitator berbagi praktik baik penggunaan TIK secara adaptif dalam pembelajaran yang saya hormati, rekan-rekan seperjuangan dari Kabupaten Banjarnegara yang luar biasa. Izinkan saya, Sulistiono, Guru PJOK SD Negeri 1 Bagedongan, Kabupaten Banjarnegara, untuk memaparkan praktik baik penggunaan TIK secara adaptif dalam proses pembelajaran PJOK kelas 1 di SD Negeri 1 Bagedongan. Judul yang saya ambil adalah pengaruh fiber optik terhadap hasil dan minat belajar peserta didik kelas 1 di SD Negeri 1 Bagedongan. Kenapa fiber optik? Kami tidak mengendorse dari Telkom ya, tapi ini sebuah akronim pembelajaran berdiferensiasi dengan optimalisasi TIK. Karena di SD Negeri 1 Bagedongan, alhamdulillah memiliki perangkat TIK bantuan dari Kemendikbud berupa Chromebook layar sentuh, sehingga lebih mudah dioperasikan oleh anak. Baik, saya akan memulai dari kenapa fiber optik harus dilakukan. Ada sebuah masalah besar di SD Negeri 1 Bagedongan, khususnya kelas 1 mata pelajaran PJOK, di mana hasil belajar itu rendah, 55% dari total jumlah siswa, 22 siswa. Kemudian minat belajar juga rendah, hanya mencakup skor 45%. Nah, dengan kejadian atau suasana seperti itu, kita harus menentukan strategi baru untuk meningkatkan keterlibatan siswa agar hasil dan minat belajarnya naik. Nah, dalam sebuah penelitian yang dikemukakan oleh Munir 2018 menunjukkan bahwa media teknologi interaktif dapat menciptakan suasana belajar yang menarik. Dikuatkan juga oleh Susanto dan Kurniawan 2019 menemukan bahwa aplikasi pembelajaran yang berbasis teknologi meningkatkan hasil belajar, terutama untuk materi-materi yang sulit. Nah, sejauh ini banyak penelitian yang berkaitan dengan teknologi, namun kami mencoba secara spesifik bagaimana teknologi itu masuk dalam PJOK, sehingga saya menggunakan fiber optik, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan optimalisasi TIK dalam meningkatkan minat dan hasil belajar. Langkah yang saya ambil nanti akan pemberian akses aplikasi interaktif berupa game di platform Quizizz maupun Moodle. Nah, tujuannya apa sih sebetulnya dari penelitian yang saya buat? Ya, ini bagaimana meningkatkan hasil belajar peserta didik maupun minat peserta didik. Kami lanjutkan. Nah, situasi yang saya lihat, saya potret dalam sekolah saya adalah seperti ini. Anak itu mengantuk atau bosan mendengarkan model ceramah dari guru dalam menyampaikan materi. Yang kedua, anak bermain saat pembelajaran padahal guru sedang menerangkan karena pembelajarannya konvensional. Yang ketiga, anak stres ketika guru seperti biasa memberikan tugas, silakan mengerjakan tugas. Nah, guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional itu, baik itu mengandalkan penjelasan verbal maupun yang lain. Padahal kelas 1 pada umumnya lebih responsif terhadap stimulus visual dan interaksi langsung, sehingga hasil dan minat belajar peserta didik itu tidak tercapai. Itu seharusnya. Nah, kondisi seperti apa idealnya? Seharusnya seperti guru hadir langsung, mendampingi dan memberikan pelayanan kepada peserta didik. Kita lanjutkan. Ada beberapa tantangan dalam eksekusi permasalahan yang ada di sekolah kami. Yang pertama, peserta didik kelas 1 itu memiliki kecepatan belajar yang berbeda. Ada yang sudah lancar membaca sedang, bahkan ada yang membacanya masih perlu dituntun. Itu kenyataan di lapangan. Yang kedua, peserta didik belum menguasai penggunaan perangkat TIK dalam pemanfaatan fitur aplikasi yang dipilih. Karena dalam proses pembelajaran yang kami pilih, kami susun, itu bagaimana anak juga menggunakan, bukan hanya guru yang selama ini selalu dominan menggunakan perangkat teknologi tersebut. Saya lanjutkan, aksi apa sih sebetulnya yang saya lakukan? Yang pertama, saya melakukan asesmen awal. Yang pertama diskusi dengan guru kelas 1 terkait dengan kondisi siswa yang ada di kelas 1.
Yang kedua, saya membagikan angket kepada peserta didik untuk mengisi rubrik yang sudah saya siapkan. Yang kedua, saya membuat perencanaan pembelajaran fiber optik dengan menggunakan aplikasi Canva, PowerPoint, Quizzes, dan Moodle. Kalau nanti teman-teman membuka link saya, itu yang di bagian bawah, silahkan diklik, insya Allah ada link sudah saya tempatkan di situ, bisa dipelajari bersama-sama. Nah, siapa saja yang terlibat untuk mengurai permasalahan tersebut? Yang pertama, saya berdiskusi dengan kepala sekolah. Ibu, mohon izin hari ini saya akan melakukan pembelajaran yang berbeda daripada biasanya. Ketika saya biasanya di lapangan, hari ini saya ingin belajar di kelas, mengurai keruwetan yang ada dengan memanfaatkan Chromebook yang kita miliki. Kemudian saya berdiskusi juga dengan guru kelas 1. Beliau selaku narasumber untuk asesmen awal sekaligus sebagai observer nantinya. Dan guru kelas 5 ini adalah mitra saya, beliau adalah seorang operator. Ketika kami menyiapkan sebuah perencanaan pembelajaran, kita uji coba dulu di dalamnya. Selanjutnya ada peserta didik sebagai objek penelitian. Kemudian tantangan apa yang muncul dalam penelitian tersebut? Ternyata peserta didik kelas 1 itu memang kecepatan belajarnya itu berbeda-beda, tadi yang saya jelaskan di awal. Yang kedua, peserta didik belum menguasai kami mundur ya. Kami ulangi. Nah, revolusi apa sebetulnya dari keruwetan masalah yang tadi? Nah, ini gambarannya adalah hasil belajarnya 50% dengan di bawah KTP ya. Kemudian minat belajar juga rendah, 45% dari total peserta didik. Kemudian solusi kreatif apa yang saya sajikan? Fiber optik. Ya, ini pembelajaran berdiferensiasi dengan optimalisasi TIK. Di link YouTube itu bisa diklik, silakan teman-teman, itu adalah aksi nyata saya dalam pelaksanaan fiber optik. Saya lanjutkan. Nah, refleksi apa yang saya peroleh ketika kami sudah melakukan tindakan daripada permasalahan yang saya alami atau saya coba urai. Yang pertama adalah pendekatan fiber optik ternyata terbukti dapat meningkatkan hasil dan minat belajar peserta didik pada pembelajaran PJOK khususnya kelas 1 SD Negeri 1 Pakedongan. Ini adalah data-data yang saya ambil dari awal, data sebelum ketercapaian hasil belajarnya dan sesudahnya. Kemudian minat belajar juga sama, kami sajikan dalam bentuk grafik untuk visualisasi hasil yang lebih nyata. Nah, kemudian apakah berjalan dengan baik atau sebaliknya gitu? Ternyata dalam pelaksanaan pun ada tantangan. Fiber optik untuk siswa kelas 11 berhasil dilaksanakan, saya laksanakan, terbukti dengan hasil dan minat belajarnya meningkat. Namun jumlah perangkat yang terbatas menyebabkan peserta didik tidak sabar, bahkan rebutan. Itu kondisi real di lapangan. Nah, kemudian pembelajaran secara keseluruhan apa sebetulnya yang saya petik dari pelaksanaan fiber optik ini? TIK ternyata membuka pembelajaran tanpa batas. Luar biasa kita menyelami TIK itu sendiri, menghubungkan ilmu dengan berbagai kreativitas dan menjadikan setiap tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar. Saya tertantang di sini, rasanya berat ketika mengerjakan ini. Namun ketika saya menjawab tantangan itu, ternyata adalah peluang untuk saya bisa menguasai ilmu yang diharapkan. Nah, ini adalah salah satu respon dari teman kami namanya Bu Isna. Secara umum, saya bacakan ini secara umum, Pak Suri sudah memanfaatkan TIK, terlihat presentasi menggunakan fitur-fitur TIK yang adaptif. Pak Suri juga mampu memanfaatkan fitur dengan baik sehingga suasana lebih menarik. Itu gambarannya. Dan simpulan dari penelitian saya adalah pendekatan fiber optik dapat mengakomodir keberadaan karakteristik minat, keberagaman kebutuhan peserta didik melalui diferensiasi konten, proses, dan produk yang ada di dalamnya. Kemudian pendekatan fiber optik juga meningkatkan hasil dan minat belajar. Rekomendasi apa yang saya berikan ketika saya selesai melaksanakan penelitian? Penyediaan perangkat pembelajaran bisa individu satu-satu. Yang kedua, pengembangan materi pembelajaran interaktif berbasis game. Kita kembangkan integrasi TIK dengan aktivitas fisik dalam ruangan karena saya PJOK. Kemudian peningkatan kompetensi guru melalui peningkatan pelatihan TIK adaptif dan pengembangan modul TIK, penyusunan evaluasi adaptif berbasis TIK. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila kami menyajikan materi ini tergesa-gesa, namun ini adalah bagian rangkaian aksi nyata mini riset saya di SD Negeri 1 Pakedongan yang telah saya lakukan. Saya
Saya Sulistiono mengucapkan terima kasih. Serat panjang menghujam tanah, data melaju tiada henti. Jangan segan untuk berbenah, wujudkan pembelajaran yang penuh arti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ngos-ngosan ternyata. Saya kira slide-nya hanya 10, ternyata padat. Mohon pada rekan-rekan debat dari Bangsa Negara untuk bisa memberikan responnya terhadap apa yang kami lakukan di SD Negeri 1 Bagedongan. Respon dari Bapak Ibu sangat berarti sebagai bagian dari saya yang nantinya insya Allah Ibu, saya belajar mengikuti Festival Transformasi Pendidikan tanggal 14-16. Saya berupaya untuk kembali lagi ke hotel yang dulu kita belajar bersama. Di sana mudah-mudahan dengan respon dari teman-teman saya bisa menyempurnakan bahan tayang ini untuk kami kirim pada panitia. Mohon respon terbaiknya dari teman-teman semuanya. Oke, silakan teman-teman. Ya, Pak Eko. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sulis yang luar biasa atas paparannya. Andai kata dulu guru olahraga saya Pak Sulis, ya, saya akan sangat tertarik untuk olahraga. Ya, karena cukup menarik gitu ya. Tidak hanya dicontohkan melalui gerakan nyata, tapi juga ada beberapa video-video yang kemarin sempat saya lihat videonya itu bagus gitu ya. Jadi respon saya pertama luar biasa, menginspirasi atas apa yang sudah dipaparkan. Setidaknya membuka wawasan saya juga bahwa ternyata aktivitas fisik di lapangan itu bisa kita integrasikan dengan TIK. Jadi tidak hanya kami yang guru di kelas saja itu. Kemudian yang kedua, saya ingin menanyakan Pak Sulis, tadi kan ada kendala itu ya, karena keterbatasan alat itu ya, Chromebook ya. Pertanyaan saya, kira-kira apa langkah selanjutnya kalau Pak Sulis ingin menerapkan itu di materi berikutnya? Apakah bisa memanfaatkan HP yang dimiliki oleh anak atau bagaimana? Mohon pendapatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko responnya. Sebetulnya saya pengen menyajikan versi lain dari pemanfaatan TIK. Waktu itu pas saat pandemi saya membuat sebuah aplikasi namanya Dadu Kebugaran, di mana anak bermain dadu yang ada di rumah ketika dilempar dia akan muncul angka. Angka tersebut menunjukkan task atau tugas yang harus dia laksanakan. Cara melakukannya adalah men-scan barcode yang sudah saya siapkan sehingga link YouTube akan muncul. Kebetulan saya peraganya sendiri biar anak yakin ketika gurunya juga melakukan. Nah, itu salah satu jawaban. HP pun ternyata bisa Pak Eko. Karena kan saya menggunakan Quizzes untuk salah satu asesmennya. Kendala yang pertama di sekolah, saya urai di sekolah dulu. Chromebook saya ada 15 dengan jumlah siswa 22. Artinya ada yang memang tidak berimbang, rasio perangkat dan jumlah siswa tidak sama gitu ya, tidak satu banding satu. Yang saya lakukan adalah membagi dua kelompok Pak Eko. Artinya kelompok yang satu mengerjakan tugas paper, masih ada yang paper, yang satu menggunakan tugas TIK. Karena di kelas 1 mau nggak mau kita tetap harus melancarkan baca tulis hitungnya anak-anak. Sepinter apapun teknologi dong dia nggak bisa baca. Misalnya dia memindah, kalau sempat saya yang saya buatkan ada gambar telinga untuk apa? Kan untuk mendengar, dia nggak bisa membaca mendengar. Nah, disitulah beberapa strategi dari pemetaan awal yang saya lakukan. Anak-anak yang dalam kelompok tertentu bukan berarti kotak-kotakan deh, tapi ada perlakuan yang lebih untuk anak ini, bagian dari penguatan atau pengoptimalan kemampuan siswa, tapi sekaligus sebagai strategi keterbatasan alat saya untuk membuat
kegiatan asesmen menggunakan TIK maupun paper ini bisa berjalan dengan lancar terkait dengan keterbatasan alat itu. Begitu Pak Eko, tapi kendalanya ternyata kelas itu banyak. Pokoknya ngerti nih HP itu lebih simpel. Nah, begitu saya jelaskan Chromebook itu layaknya HP, penjelasan singkat seperti itu ternyata baru bisa diterima. Oh iya Pak Guru, tahunya ngetik-ngetik itu, ngetik-ngetik keyboard itu kan susah sekali. Ternyata setelah disentuh anak-anak mengalami merasakan kemudahannya, terutama di siklus kedua Pak Eko. Siklus 1, aduh saya muter-muter menjelaskan cara menggunakan Chromebook dulu. Yang kedua baru anak udah selancar dengan baiknya. Hanya kendalanya ketika yang belum lancar membaca biasanya jawabannya asal terpasang namun belum tentu betul. Itu Pak Eko. Gitu. Ada respon balik? Ya, terima kasih ya. Jadi saya tertarik dengan tadi ya, karena anak kelas 1 kan belum semuanya lancar membaca gitu ya. Alangkah lebih baiknya ini saran atau masukan dari saya Pak Sudis. Jadi di fitur TIK yang Pak Sudis gunakan, entah itu menggunakan apa ya, untuk diferensiasi konten, karena Pak Sudis kan juga titik ini ya di diferensiasi pembelajaran ya. Jadi misalkan ada teks, tapi kita juga sisipkan audio di situ. Misalkan teksnya apa, nanti di situ ada file embed audionya, sehingga saat anak mendekatkan kursornya atau diklik, selain dia membaca tulisannya, dia juga mendengar audionya. Itu mungkin bisa menjadi salah satu alternatif untuk menambah tadi sekaligus membantu meningkatkan anak untuk membaca. Oh ini ternyata tulisan ini bacaannya seperti ini. Terima kasih Pak Sudi. Ya. Terima kasih Pak Eko, masukan yang sungguh luar biasa untuk kami. Mudah-mudahan kami bisa mengembangkan MPI, media pembelajaran interaktif ini untuk anak-anak. Ini sebagai gambaran saya, ketika kita punya aset di Banjarnegara, nih saudara kita Mbak Desi bisa mendifusikan inovasinya untuk teman-teman di Banjarnegara. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjadi sasaran inovasi yang luar biasa untuk perkembangan pendidikan di Banjarnegara. Terima kasih Pak Eko, masukan yang sangat membangun untuk saya. Yang lain kami persilahkan. Cukup? Iya, monggo Mbak Elmi. Saya panggilnya Mbak aja. Iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menanyakan untuk judulnya tadi ada fiber optik, gimana ya, coba bisa di ya, fiber optik terhadap hasil minat ya. Fiber optiknya itu di apa, saya nggak kurang paham ya. Untuk maksudnya apa itu diaplikasikan atau seperti apa, dari judul itu kan bisa atau akronim saja atau seperti apa. Jadi, ya. Terima kasih. Mbak Yani mungkin bisa lebih dalam membuka RPP saya tahukan sebetulnya. Ya, kurang lebih nanti di sini di planning saya ada di sini, dimana ketika saya melakukan asesmen awal di situ. Saya akan mendapat data anak yang memiliki membaca lancar, sedang maupun belum lancar. Disitulah saya akan melakukan bukan mengelompokkan dalam tanda kutip mengkotak-kotakan, tetapi memberikan perlakuan yang lebih optimal terhadap anak-anak yang masih perlu support lebih. Disitulah diferensiasinya. Yang kedua Mbak Erni, kita juga mengintegrasikan tugas paper sama tugas TIK. Di paper itu, anak ketika menghasilkan diferensiasi produk, anak ada salah satu LKPD ketika anak menggambar salah satu bagian tubuh. Dia memilih sendiri. Tapi tanda kutip kita skip bagian tubuh di bagian-bagian tertentu. Karena anak-anak sekarang memang kreatif. Mohon maaf ya. Jadi bagian tubuh yang kamu tahu fungsinya berdasarkan video yang Pak Guru sajikan di awal. Misalnya ada anak yang menggambar telapak tangan, ada yang menggambar mata, ada yang menggambar kepala beserta mata, hidung. Itu salah satu bentuk produk yang dihasilkan oleh anak. Bahkan anak itu di siklus pertama saya alami itu. Itu menjadi satu data yang kami ambil untuk hasil belajar, meskipun belum maksimal karena waktunya kalau paper kan lama ya. Apalagi analisis hasilnya kan
nanti lama kita harus koreksi dan lain sebagainya. Tapi itu bagian dari produk anak yang saya harus hargai terkait dengan keminatannya. Apakah dia minatnya menggambar atau menulis, bahkan ada yang menulis, Mbak Ani. Silahkan bisa buka saja, nanti kita bisa sharing bersama. Terima kasih. Ya, demikian Bapak Ibu presentasi. Iya. Pakai waktu saya boleh. Bisa dilihat ini ya dari siapa saja yang terlibat gitu ya untuk aksinya. Itu ada guru kelas 5 sebagai mitra. Nah ini perannya seperti apa nih Pak? Sama Bu, saya juga mau tanya itu. Bapak Ibu dalam sebuah perencanaan pembelajaran apalagi berbasis TIK maupun pembelajaran yang lain, saya sendiri butuh kolaborator untuk mengkurasi hasil pekerjaan saya. Artinya sebelum saya uji cobakan langsung ke anak, saya harus menguji coba. Nah kebetulan saya punya tenaga operator kelas 5, guru kelas 5, beliau mitra saya yang luar biasa. Ketika Pak ini katakannya tulisannya kurang atau ini dikasih fitur ini biar lebih menarik untuk anak, atau masukan lain misalnya kendalanya misalnya nanti Canva terkendala jaringan atau Goodwall terkendala jaringan, bisa menggunakan fitur Zoom di PowerPoint tanpa jaringan. Itu yang saya rasakan sekali ketika saya bermitra dengan teman sejawat saya di SD Negeri 1 Pagedangan, terutama dalam perencanaan pembelajaran, apalagi ini penelitian Ibu. Demikian Ibu. Artinya mitra di sini bisa kita manfaatkan sebagai reviewer gitu ya. Oke, siap. Ya, itu aja untuk dari saya. Sekali lagi selamat Pak Yono ya, sudah menyampaikan, sudah berbagi dengan teman-teman terkait dengan aksi pembelajaran diferensiasi dengan pengoptimalan TIK ya untuk anak kelas 1. Oke, yuk teman-teman, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, keren. Tepuk tangan buat